saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Pemirsa, Intens Investigasi mengejut kastis 10,7 miliar rupiah. Menghadapi ini, Clara pun menyampaikan permintaan maaf sekaligus menguak alasan dibalik kemunculan video bermasalah tersebut. Mengutas kejutan, benarkah Clara Sinta mengunggah video bermasalah yang mengandung adegan asusila tersebut karena emosi sang suami yang diduga menjalin hubungan dengan Indah? Lantas mengapa pula Clara sampai menangis, mengaku mengalami guncangan mental akibat video Indah yang viral dan berbuntut somasi tersebut? Yang sontak mengulik teka-teki, apa status hubungan antara Indah Rahmadani dengan suami Clara Sinta sampai resmi melayangkan gugatan cerai? Benarkah Clara Sinta dan sang suami bahkan diam-diam menulis perjanjian pranikah dan menambahkan pasal tentang perselingkuhan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, zaman sekarang ada peribahasa, mulutmu harimaumu ternyata sudah bergeser menjadi sosmedmu harimaumu. Bagaimana tidak? Pasca mengunggah video yang berisi dugaan aksi perselingkuhan Muhammad Alexander, sang suami, di sosmed, selebgram Clara Sinta jadi kena getah pahit. Buktinya, setelah memposting video yang mengandung unsur asusila dan menjadi viral tersebut, Clara Sinta yang konon sempat menghilang, sulit ditemui, mendadak muncul untuk melakukan permintaan maaf yang secara mengejutkan meminta maaf atas tindakannya mempublikasikan urusan rumah tangganya di ruang publik. Lebih dalam lagi, Clara Sinta menyesali perbuatannya yang tak bisa mengontrol emosi, menyaksikan video komunikasi sang suami dengan wanita lain yang diduga melakukan tindakan asusila sehingga emosional dan menyebarkannya di laman akun sosmed pribadinya. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya, kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya. Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Clara Sinta usai menghilang setelah mengunggah video yang diduga mengandung aksi asusila sang suami dengan selebgram lain? Mengapa kini tiba-tiba Clara muncul dengan melakukan permintaan maaf? Faktanya justru mengejutkan, karena rupanya Indah Rahmadani tak terima kalau gambar dirinya yang ada dalam video tersebut tersebar dan menjadi viral hingga menggulirkan somasi yang mengejutkan. Karena lewat pengacaranya, Indah menggulirkan ancaman bakal melakukan aksi hukum lengkap dengan permintaan ganti rugi atas gangguan psikis dan pekerjaan dalam jumlah fantastis, yaitu 10,7 miliar rupiah. Ya. Setelah kejadian tersebut, itu sangat mengguncang mental saya.
Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Kemarin ya, klien kami mendapatkan surat somasi, ya, mendapatkan surat somasi. Di sini juga ada surat puasanya ya, surat puasa dari orang yang bernama Terindah Rahmadani, yang dimana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Aritonang atau alias Clara Sinta. Apa yang disampaikan dalam surat somasi ini justru juga sama dengan apa yang saya selaku kuasa hukum dari Clara Sinta akan lakukan upaya hukum yang sama. Artinya kalau kita melihat segala sesuatu itu kan ada sebab dan akibat. Siapa yang lebih dulu memulai dan berdampaknya seperti apa, lalu bagaimana. Harusnya kan memang saudara Indah ini, saya tidak tahu ya, apakah dia punya hubungan khusus dengan suami klien kami, ataukah hanya mohon maaf dugaan transaksional ya, atau memang ada apa. Kalau dilihat di sini kerugiannya, pertama kami juga akan menjawab somasi secara resmi, lalu juga kami akan melakukan upaya hukum yaitu mensomasi saudara Indah itu juga. Karena kalau bicara kerugian, tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai ya di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak ya, anak-anak daripada klien kami. Lalu juga pekerjaan. Klien kami jujur punya nama baik di sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini ya tentu juga berdampak. Betul ya Bu ya? Tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya, itu jadi berdampak juga di pekerjaan. Jadi alangkah sangat tidak adilnya menurut klien kami kalau dari peristiwa semua ini, yang dimana juga yang memulai membuat sebab akibatnya juga bukan klien kami, justru klien kami yang saat ini dimintakan ganti rugi sebesar sekian miliar. Tadi klien kami menyampaikan, kok nggak adil ya Bang, kok nggak adil sekali gitu loh. Bukan tanpa alasan. Jika Clara mengunggah video sang suami dengan Indah yang ironisnya akhirnya viral, tapi menjadi blunder fantastis tersebut. Sebagai istri, Clara tak terima jika suaminya diduga melakukan video call asusila dengan wanita lain. Saya tidak dapat mengontrol hal tersebut. Saya memposting, saya memviralkan, itu adalah tindakan yang tidak bisa saya kontrol ketika saya mengetahui adanya foto tindakan asusila yang dilakukan oleh suami saya dengan perempuan lain. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir normal, bisa mengatur tindakan ketika mengetahui ada sesuatu yang nggak pantas nih, ada perempuan lain yang di depan suami saya ataupun suami siapapun yang bisa mengalami kejadian seperti ini. Nggak ada yang rela, nggak ada yang nggak bisa kontrol. Pada saat itu saya bertindak dengan hati yang sangat terguncang, jiwa yang sedang kalut. Saya sedih, saya marah, saya luar biasa sakit, luar biasa di hati ini melihat screenshotan di handphone suami saya. Tidak ada yang normal setelah kejadian tersebut, nggak ada. Saya makan,
saya mandi, saya bahkan sholat pun hal itu terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Tidak ada kehidupan saya normal setelah kejadian tersebut, tidak ada. Berikut beserta kehidupan anak-anak ya. Tapi, bak nasi yang sudah menjadi bubur emosi Clara sebagai istri yang merasa terkhianati, kini justru menuai blunder plot twist. Indah menggulirkan somasi, lengkap dengan tuntutan ganti rugi fantastis 10,7 miliar rupiah. Di tengah kondisi Clara Sinta yang kini bahkan menghadapi keretakan rumah tangga gara-gara video tersebut. Karena gara-gara video call asusila tersebut, Clara melayangkan gugatan cerai kepada sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah disomasi dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah, rumah tangga Clara pun juga jadi terancam dalam jurang perceraian. Sampai saat ini beliau permintaan maaf sama saya luar biasa dalam, menyesali luar biasa dalam juga, tapi tetap namanya hati wanita udah sakit, dikecewakan sehingga udah tidak ada timbul kepercayaan lagi gitu. Kalau untuk masalah itu nanti lebih tepatnya ke kuasa hukum saya aja, karena kebetulan kuasa hukum saya ini yang benar-benar sahabatnya beliau juga. Tapi kalau untuk masalah itu memang saya tidak pernah diancam kok, nggak ada pengancaman. Cuman pada saat itu mungkin dia lagi main atau apa segala macam, ya kita ada pertikaian lah pastinya. Cuman bukan, kita tidak pernah bertikai dalam tanda kutip pukulan, KDRT itu tidak pernah ada. Sebenarnya apa status hubungan suami Clara Sinta dengan Indah Rahmadani? Sunan Kalijaga pun berusaha mengklarifikasi teka-teki ini kepada Muhammad Alexander. Lantas, apa pula jawaban suami Clara Sinta atas tudingan kepemilikan senjata laras panjang? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tapi ini fakta. Kalau ada pepatah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara setitik video call yang mengandung dugaan asusila, rusak pula rumah tangga selebgram Clara Sinta. Yang bahkan berbuntut panjang dengan somasi, ancaman hukuman dan tuntutan ganti rugi yang fantastis. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Sebenarnya, apa status hubungan suami Clara Sinta dengan Indah Rahmadani hingga diduga berani melakukan video call asusila? Yang jelas, ketika Sunan Kalijaga berusaha mempertanyakan status hubungan Muhammad Alexander dengan Indah sebagai sahabat, pengacara kondang ini pun mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Insya Allah saya mewakili kedua sahabat saya, yaitu Muhammad Alexander dan juga Clara Sinta. Maka tadi saya tanya, bro, lu ada hubungan? Baru kenal atau gimana? Enggak ada hubungan. Ya, saya mencoba berbicara dari sisi laki-laki. Saya bilang ke Clara, tuh kan Bu, tidak ada hubungan. Mungkin ini hanya keisengan atau kehilafan sesaat, saya bilang. Tak hanya itu saja, sebagai orang yang dekat dengan suami Clara Sinta tersebut, Sunan Kalijaga pun menjawab dugaan bahwa Muhammad Alexander memiliki senjata laras panjang di rumahnya. Jadi yang katanya yang beredar di sosial media atau di pemberitaan online ada senjata laras panjang apa, itu saya katakan tidak benar. Ya, tidak ada senjata api laras panjang. Itu yang ada hanya mainan ya, airsoft gun. Retaknya rumah tangga Clara Sinta pasca terkuaknya video call asusila sang suami dengan Indah mengulik babak kejutan baru. Pasalnya, Clara dan sang suami sepakat memiliki perjanjian pranikah dengan pasal tentang selingkuh. Lantas, benarkah ada hubungan antara aksi Clara mengunggah video di sosmed dengan pasal perjanjian pranikah tersebut? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang
road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bak sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kini, Clara Sinta tak hanya menghadapi somasi dengan tuntutan ganti rugi fantastis, tapi juga perkawinannya yang kini terancam jurang perceraian. Keretakan rumah tangga Clara pun kian mengutas kejutan karena tak banyak yang tahu kalau Clara dan sang suami ternyata telah memiliki perjanjian pranikah. Yang dikuak Sunan Kalijaga memiliki pasal yang salah satunya tentang antisipasi jika salah satu dari Clara dan Muhammad Alexander selingkuh. Lantas, benarkah ada hubungan antara aksi Clara yang mengunggah video di sosmed dengan pasal perjanjian pranikah tersebut? Ya, saya bilang, saya kasih pandangan-pandangan juga sahabat-sahabat saya secara hukum seperti apa. Nah, namun demikian saya juga baru mengetahui tadi disampaikan bahwa mereka itu ada perjanjian pranikah. Mereka berdua ada perjanjian pranikah yang saya juga baru tahu tadi, gitu ya. Nah, yang dimana kurang lebih salah satunya adalah mereka berjanji sepakat di antara mereka kalau sampai ada yang selingkuh ya maka boleh dipublikasi, gitu loh. Nah, ketika saya tahu itu, ya saya juga nggak bisa bicara apa-apa ya, karena infonya tadi dari Clara juga itu kan ada kesepakatan lah, gitu loh. Jadi kalau kamu selingkuh, aku boleh blow up di media ya, gitu juga kamu sebaliknya, gitu loh. Jadi ini ada kesepakatan di antara mereka berdua lah. Tapi tetap apapun itu ya memang disayangkan ya. Saya juga sangat menyayangkan sebagai sahabat mereka berdua. Ya kan, ya susah ya ngomong ya. Kalau dari sisi perempuan, saya mencoba memahami perempuan seperti apa, ya itulah perempuan dengan reaksi yang berbeda-beda, gitu. Ya artinya, ya apa ya, kalau bicara ke arah situ ya tentunya ya semua sama-sama menyadari bahwa itu kehilafan yang dimana dibalut dengan rasa emosi, kecewa. Terus juga kan berpikir, toh juga kan memang ada di kesepakatan perjanjian bahwa saya boleh meng-up lah istilahnya kalau memang salah satu dari kita selingkuh, gitu kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share,